udah nggak kompak nggak beres. Ini teknologi sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini nggak boleh lagi ada yang ini karena ini, begitu ya. Masalah keamanan cyber masih menjadi pekerjaan rumah era pemerintahan Presiden Jokowi. Kasus kebocoran data milik lembaga negara di Indonesia kerap terjadi di 10 tahun terakhir kepemimpinannya. Berikut adalah rangkuman kasus-kasus kebocoran data menggemparkan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Pada 12 Mei 2021, sebanyak 270 data BPJS Kesehatan disebar di forum hacker Raid Forums. Setelah diidentifikasi, pelaku memiliki username codes. Data tersebut juga diperjualbelikan. Data yang dijual oleh codes mencakup KTP, gaji, nomor telepon, alamat, dan email. Ada pula 20 juta data foto personal penduduk Indonesia di dalamnya. Lalu pada 15 Juli, tim peneliti VPN Mentor mengungkap ada dugaan kebocoran data dari aplikasi Indonesia Health Alert Card atau e-hack yang digagas Kemenkes. Menurut VPN Mentor, jumlah data e-hack yang bocor mencapai 1,4 juta orang dan yang sudah terbuka mencapai 1,3 juta orang. Kebocoran data Peduli Lindungi tahun 2022. Hacker Bjorka klaim telah meretas 3,2 miliar data dari aplikasi Peduli Lindungi melalui situs breach.to pada Selasa 15 November 2022. Data yang tersedia antara lain nama, email, nomor induk kependudukan, nomor telepon, tanggal lahir, device ID, status COVID-19, riwayat check-in, riwayat pelacakan kontak hingga vaksinasi. Total ukuran filenya mencapai 157 GB yang dikompres menjadi 48 GB. Data tersebut dijual seharga $100.000 Amerika Serikat dengan mata uang kripto Bitcoin. Namun Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan dari hasil pemeriksaan bersama BSSN tidak ditemukan bahwa data tersebut merupakan data yang dimiliki oleh aplikasi Peduli Lindungi. Pada akhir November 2023 beredar kabar pembobolan data 252 juta pemilih untuk pemilu 2024. Data itu disebar oleh hacker Jimbo dan diperjualbelikan di situs gelap seharga $74.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Jimbo mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap hingga RT RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta TPS. Akibat insiden ini, KPU meminta bantuan dari BSSN, BIN hingga Polri untuk mengusut. Kebocoran data BSI 2023. Bank Syariah Indonesia alami gangguan layanan akibat serangan ransomware pada 8 hingga 11 Mei 2023. Akibatnya jaringan ATM hingga M-Banking mereka lumpuh. Pelakunya adalah geng penjahat cyber ransomware asal Rusia bernama Lockbit. Mereka mengaku telah mencuri 15 juta data BSI, termasuk data pribadi, catatan nasabah, hingga data pribadi karyawan, nomor HP, nomor kartu, catatan transaksi, dan sebagainya, dengan total penyimpanan sebesar 1,5 terabyte. Lockbit meminta BSI membayar tebusan uang hingga 296 miliar rupiah dalam bentuk aset digital cryptocurrency yang umumnya adalah Bitcoin. Kebocoran data PDNS 2024. Seperti jatuh ke lubang yang sama, kasus lumpuhnya data akibat serangan ransomware kembali terjadi dalam skala yang lebih besar, yaitu penyerangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 yang berlokasi di Surabaya. Brainchipper meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah dalam bentuk kripto Monero untuk ditukarkan dengan kunci agar data raksasa di PDN bisa diakses kembali. Akibatnya, 239 kementerian, lembaga, dan daerah yang terdampak sampai lumpuh. Kejadian ini pun memantik amarah dari berbagai pihak karena tak adanya data backup atau cadangan. Akibat peristiwa ini, Komisi 1 DPR RI memanggil pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan PDN, yaitu Kominfo dan BSSN. Beragam kebocoran hingga serangan cyber di Indonesia seperti dibiarkan menggantung, sebab tak ada penjelasan lanjut yang transparan mengenai hasil investigasi dan nasib dari penyelesaian kasusnya. Maraknya kebocoran data di era Jokowi bak minyak curah yang tumpah kemana-mana. Tak ada keamanan, apalagi perlindungan data bagi warga. Nah, nggak tahu kan kita komplainnya kemana kalau misalnya data
PDN kita bocor misalnya, kita nggak bisa komplain, nggak tahu mau komplain kemana misalnya kan, karena itu nggak ada prosedurnya gitu. Terus kalau komplain apa sih yang bakal warga dapatkan misalnya kalau memang di approve misalnya oleh komplainnya oleh negara, itu kan juga nggak ada gitu, karena memang belum ada regulasi spesifik yang mengatur terkait hal tersebut. Lalu ketika pemerintah gagal menjaga data rakyatnya, kemana rakyat harus mengadu?